sama Kolius dan juga Momo Chuang di sini. Wow, tapi aku karena aku suka sih nggak kayak sama Kolius. Banyak kata-kata mutiara baru Kata-kata mutiara yang aku dapatkan. Sing sing kemarin. Iya. Sing sing menying. Missing, lawannya missing dari land ya. Betul. Aduh, tapi sama-sama orange buff ya, berarti mereka melakukan mirror ya atau cross gitu kayak sama persis jadinya. Betul. Daripada nanti diikuti gerakannya repot gitu kan. Biar nggak dikontes juga, siapa tahu dari lawan itu kan kadang-kadang rusuh gitu ke purple buff gitu untuk ngambil buff. Dan yang paling nggak rusuh mah udahlah, pokoknya pakai Hero Pro aja lah. Kalian bisa dapetin Diamond Mobile Legends sama dapetin kuota gaming mulai dari 8.000 aja teman-teman. Gak ribet guys, pokoknya udah murah, gratisan banyak. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Nerf juga, karena kamu bisa dukung tim favorit kamu dan dapetin e-wallet sebesar 100.000 per orang. Betul. Saya mau juga, ntar aku denger. Dicucuk-cucuk, tapi lihat buoynya ya langsung ya, pancer Tonros. Wah, karena kalau nggak dia begitu digesek sama Cueli Boy. Betul. Dan makan untuk berkali-kali ya kita ngelihat memang Lancelot dengan Tonrosnya kan selalu menghindari tuh. Biasa damage terakhir yang bisa menghabiskan nyawanya. Oh, tapi Udil, terkena teteson. Waduh. Astral Recall ya. Tetes anak tiri tuh Novaria. Kalau sampai kena sih sakit banget. Tapi ini dia buoynya mencoba untuk masuk menggunakan Tone Rose, bahkan Phantom Execution langsung menumbangkan seorang Udil. Waduh, Sally Boy keren banget sih. Aku pengen bisa main Fanny kayak gitu. Tapi This is sayangnya. your captain speaking gitu. Oh iya, benar juga. Langsung terbang. Prepare to land. Prepare to fly dong berarti. Oh iya salah. Prepare to fly. Prepare to fly. Tapi sayang banget tadi dari Sally Boy juga nggak bisa dapetin trade. Dan emang agak disayangkan karena posisinya memang nggak ada Wings by Wings, tadi udah kabur dari kejarannya Cherry ya. Betul. Dan dia juga bawanya kan Purify. Benar, jadi masih respect. Bisa flicker tuh. Dia respect dari Chow. Karena nanti ada The Way of Dragon yang bakal nendang ke arah Udil ya, tapi ini dia tetesan maut dari Udil. Feather Air Strike, Cherry masih survive dengan satu barrier terakhir. Dan nah itu tuh, Astral Recall kalau lagi split-split gak kena ya teman-teman ya. Kenanya tuh ke anak-anak glue. Itu adalah salah satu obat tuh. Kalau memang glue udah sekarat mau kabur, takut recall malah dihajar sama Astral Recall, jadi dia langsung split-split aja dulu. Iya, yes, betul. Tips ya teman-teman. Benar. Oke, tapi Fanny udah mulai masuk. Gesek, mencari mangsa. Ini ada ganjel top. Boynya pun langsung jangkut di tembok, masih bisa menggunakan Tone Rose dan langsung menggunakan pancet untuk kabur. At least boynya masih bisa selamat walaupun dari seorang Fai. Kali ini 1v2 situation di mana Rasi juga langsung datang mencoba untuk membackup. Langsung Astral Recall ditembak ke Pai. Sakit sih, lumayan ya. Ini masih early ya, baru 3 loh. Iya. Udah lumayan perih, tapi bagus banget dari Rasi karena tadi heavy spinnya memang menjauhkan seorang boy ya kan, untuk nggak bisa mencet retri ke arah turtle, sehingga membuat Eldin tentunya bisa untuk mengamankan turtle pertama. Tapi di area bawah Jetski sudah mulai memeluk nih ke arah seorang Lutfi, namun sepertinya hanya memberikan salam manis saja, sementara di area atas di posisi yang tidak benar-benar nyaman untuk seorang D karena 3 pemain dari Alter Ego udah melakukan zoning dengan cukup cepat. Tapi Cherry ini adalah tipikal memang dari mid lane yang sebenarnya nggak bisa terlalu ngasih instant damage ya. Malah dia yang bisa di instant sama seorang Fanny dari seorang Eldin. Jadi biasanya memang kalau Novaria gitu, itu jarang-jarang dapetin point kill sih kalau memang teman-temannya juga jago ya. Betul. Karena kenapa? Nanti yang eksekusi terakhir tuh teman-temannya mau. Karena nanti dia ngasih damage kan nge-burst tuh dari Astral Recall gitu. Tapi ini nih langsung dihajar lagi dengan ada Tone Rose. The Way of Dragon juga udah digunakan, tapi Rasi still survive, masih bisa kabur. Lumayan ada satu resource penting lah, The Way of Dragon dari seorang Chow-nya Owen itu udah keluar, jadi langsung kasih info. Chow udah kick ya gitu kalau lagi main. Iya benar juga. Itu fair-fairnya bisa begitu ya. Yeah. Chow udah gak ada tendang, Oke, tapi Nino akan dia harus balik kali ini di area laning phase di bawahnya, tapi Boy bakal di outplay. Oh, dan makan Cherry. Enggak kena, itu Astral Recall-nya las banget kok. Backupnya kenceng dan dari Nino-nya juga benar-benar nge-outplay dengan Dara yang sekarat. Dia benar-benar sambil ngebayangkan dan temannya peka banget ya. Coba kalau seandainya partian kita mau PKM atau party kena mental, ada yang digituin malah di-recall, diketawain, "Hah, mati lu," gitu. Kalau mati sih. Apalagi yang namanya Hansen tuh, seneng banget troll kita. Aduh, saya kayak kesan. Saya cuma dibantu buat review skin aja. Mungkin kalau yang banyak pengalaman. Aduh, dia kena tombak Sumatera. Iya, sekali kena tuh. Dipanggilnya tombak Sumatera ya? Tahu KB tuh zaman-zaman nempel season 1. Oh iya ya. Dulu yang pakai warpat kan. Oh iya benar-benar. Dia pakai tombak lintas Sumatera. Iya betul. Dulu tuh warpat saingannya sama Tuturu ya buat main mouse ya. Gila sih.
Dan Tapi memang mungkin karena supir oknum supir ya truk lintas Sumatera tuh kan kayak nggak punya rem gitu. Oh iya. Gas terus saya jalannya kenceng banget. Itu makanya namanya tombak lintas Sumatera. Nanti kita tanya KB ya. Iya benar-benar. Aduh, oke. Tapi kita back to the game yang dimana dengan outplay yang dilakukan oleh seorang Nino. Tadi keren banget. Padahal tuh udah titik banget. Tapi kali ini dia remit Udil coba untuk diharas oleh seorang boy dengan satu buah puncture-nya dan bahkan turners yang hampir mengenai seorang Udil. Tapi kita melihat Turtle, nampaknya coba ditinggal terlebih dahulu karena Aldin akan lebih berfokus untuk menumbangkan satu pemain di area bawah. Tapi Nino akan sedikit tertinggal dan bahkan ada The Way of Dragon yang mencoba untuk dihindari dengan satu buah Purify dari seorang Nino. Respect yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego. Dan itu momentum yang sangat amat disayangkan. Sementara di sisi lain, Boy kali ini bakal coba dipeluk, kakinya dipegangin sama seorang Jetski, namun ternyata Lutfi akan memberikan backup yang cukup cepat. Karena posisi ketika Lutfi ngebuka Final Flash tentunya ini akan berbahaya untuk seorang Eldin. Tapi ya memang damage-nya masih kurang tadi Mo ya. Iya. Malah dari Pai-nya di sini yang agak cukup berbahaya nih dengan satu barra terakhir mencoba untuk menggunakan slam, pass, flicker bahkan digunakan untuk mundur ke arah belakang, tapi ternyata tidak bisa selamat karena memang damage dari Taurus lumayan atit. Oh iya, lumayan sakit padahal itu posisinya dia lagi pengen ngambil slam-slamnya tuh. Iya, gara-gara regen. Gak lihat Owen, gila di outplay sama Nino ya. Nino berkali-kali loh. Di recall langsung tuh. Berkali-kali dia coba untuk outplay pemain-pemain dari Onyx Prodigy ini yang kedua kalinya berarti ya. Karena posisi tadi memang On juga udah ngebuang flicker, itu hitungannya resource skill yang cukup mahal juga ya. Jadi mau nggak mau sekarang dari Oni harus pakai Jet Kundo untuk menendang. Betul, ini marksman 2,5 juta US dollar nih. Gila. Oh iya, Nino. Kan soalnya player MPL gitu. Mahal Harga slot banget. MPL kalau kata Donkey kan 2,5 juta. Oh iya. 2,5 juta rupiah. Dolar. Oh dolar. 2,5 juta rupiah di borong. Aduh, langsung digesek-gesek lagi, langsung digajar dengan Phantom Slash. Tapi lihat ya. No. Walaupun harus menumbangkan Pai, it's okay. Yang penting memang point kill buat Actually Boy. Iya, tapi masalahnya memang dari Jetski ini juga Lutfi-nya nggak dapetin point kill juga sih. Jadi posisinya memang tumbangnya sama turret kan. Jadi it's okay gitu It's ya. okay. Hanya tertukar 1 XP untuk XP saja. Namun sejauh ini Alter Ego mereka masih unggul, bisa dibilang nggak terlalu banyak memang. Dan bahkan masih bisa ngejar sih dari segi networknya ya. Karena Onyx mereka diam-diam udah dapetin 2 turret lagi. Ini posisi persis sama kayak game pertama. Alter Ego mungkin senang banget untuk ngambil team fight, skirmish gitu kan, 1 versus 2, 1 versus 1. Tapi dari objektif sebenarnya Onyx Prodigy mereka lebih berfokus untuk bisa dapetin map control dulu terlebih dahulu. Betul. Supaya mereka benar-benar bisa ngejagainnya, supaya bisa juga mengharas ke arah lawan, terus-terusan dipukul mundur. Walaupun, itu tombak lintas Sumatera untung nggak keambil ya. Purple buff Fanny itu kalau sampai keambil, waduh bahaya uga. Walaupun inner bottom taruh ternyata langsung dihajar sama Div. Ini Onyx mirip seperti di game yang pertama sebenarnya, Mo. Mereka sempat pegang tempo. Asal jangan kesalahan yang di game pertama ini terjadi lagi. Kayak sekarang lihat itu ya, Eldin ya. Untung Spear of Misery-nya nggak bikin Eldin kayak cicak menempel di tembok. Iya, untung nggak kena tembok. Tapi Eldin juga sebenarnya kayak mereka sedikit mungkin sedikit nggak bisa bermain dengan bebas ya. Karena lagi-lagi sisi yang dimiliki banyak sama Onyx Prodigy, banyak stoppernya juga. Jadi mau nggak mau dia paling cuma bisa ngepok-ngepok aja dari jauh. Sementara Jetski bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Boy, tapi Boy dengan retribution yang begitu on point. Sementara di sisi lain gak ada follow up yang begitu cepat dari Onyx Prodigy, membuat Boy harus tumbang. Tapi di sisi lain dari posisi seorang Di mencoba untuk mengharas ke arah seorang Rasi. Namun Rasi tentunya dengan body slam dan juga headbuttnya tidak bisa selamat. 2 pemain harus ditukarkan untuk 1. Tapi ternyata di sisi lain Final Slash dari seorang Lutfi on point ke arah seorang Sally Boy. Yes, sayang sekali tadi pas dia lagi terbang ternyata Spear of Misery-nya sempat kepencet. Iya. Sama seorang Di ya. Jadi itulah kenapa tadi Sally Boy sampai nemplok di tembok, langsung di follow up juga, dan apalagi ada Final Slash tuh untuk nangkap ke arah Fanny. Bahkan masih sempat kabel sebenarnya, tapi ada Vengeance gitu. Dan kalau dari segi item sebenarnya Sally Boy udah lumayan sakit ya. Udah ada Blood of Heptasis, Malefic Roar gitu loh. Ditambah lagi Nino nih. Ini juga belum tertekan sama sekali. Ini mungkin bakal menjadi seperti di game yang pertama sih, dengan adanya Corrosion, Golden Staff, dan itu menuju ke arah Wind of Nature harusnya, biar respect nanti ke arah Moskov ataupun Lancilok. Oke. Sementara cepet banget. Lord yang tentunya akan langsung dilumat dengan cukup cepat oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Kali ini sementara dari sisi network memang masih diungguli sih sama Nino so far. Karena memang dia belum tumbang juga ya. Sementara memang Lutfi di sini
masih dibilang nggak terlalu jauh juga dari segi networknya, masih bisa dikejar Dia yang lah paling dengan fat tapi 8.000. benar. Gila sih. 8.000 masih bisa dikejar juga sih sebenarnya sama seorang Nino. 1000 doang ya soalnya. Satu kali team fight dia dapetin 2 poin kill itu kejar langsung. Betul. Dan posisi dari Nino mungkin belum bisa dapetin space yang cukup banyak juga ya. Karena lagi-lagi stopper dari Onyx Prodigy ini yang harus ditumbangin terlebih dahulu. Apalagi posisi mereka kan bawa Arlott kan dari Onyx. Jadi memang dengan final slash ini bisa masuk kombonya. Nah itu tuh baru dibilang ya, ada slash, tapi memang gak mau di follow up karena lihat ya dari segi katapultnya juga darahnya udah low. Jadi kayak kita kalau nabrak turret itu malah bahaya tapi terkena astral recall ternyata yang langsung headshot ke kepala Nino. Iya, dan kalau kita ngeliat juga sebenarnya tadi Phantom Execution dari seorang Boy memang coba untuk mengincar ke arah seorang Ninonya. Jadi mau gak mau Nino harus mundur, tapi pas banget hitbox dari seorang Cherry tadi mengenai ke arah seorang Nino. Dan Onyx Prodigy, seperti yang kita bilang, mereka punya kesempatan untuk balikin keadaan kali ini di game yang kedua. Tapi dengan tentunya teamfight yang akan dipaksakan sepertinya oleh Alter Ego, Rasi harus tumbang terlebih dahulu bersama dengan seorang Udil. Membuat 3 pemain tersisa dari Alter Ego. Waduh. Ini bakal mengerikan. Ini bahaya sih. Iya, ini bahaya nih. Langsung dihajar lagi, apalagi gak ada high ground ya, yaitu Udil yang berhasil take down. Satu base target mencoba untuk dicer, tapi Cherry ternyata di belakang. Itu Chelly Boy peka banget di mana Cherry berada, dia langsung menggunakan steel cable-nya. Padahal lagi di hutan ya, mau coba jaga jarak atau cari posisi untuk nembakin astral recall. Ternyata ada Chelly Boy. Iya makanya. Kayak kita melihat juga sebenarnya posisi dari Chelly Boy ini benar-benar harus mungkin bisa dibilang harus benar-benar dipikirkan baik-baik ya. Karena nggak cuma dari seorang Cherry doang yang bisa mengharas ke arah seorang Udilnya, tapi Lutfi kita tadi ngelihat dia langsung mencongkel dengan adanya final flash. Dan apalagi Owen kan bawa flicker ya. Jadi inisiasi kejutan tuh bisa datang dari Onyx Prodigy. Dan Rasi sepertinya harus boleh respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang D kali ini. Sementara Owen masih punya heavy spin dari seorang Rasi, tapi ternyata masih belum ada. Owen memang berhasil ditumbangkan, tapi di sisi lain dari Eldinnya berhasil hilang bersama dengan seorang Rasi. Bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Nino. Dari Lutfi masih punya final slash kali ini menahan seorang Nino yang tentunya langsung ditumbangkan oleh seorang Boy dengan 1 buah Tonrus. Wow, kalau mau langsung end nggak bisa sih harusnya karena Varsha bentar lagi hidup dan ada glue yang paling dimana ya? minionnya juga udah mulai spawn. Tadi detiknya soalnya dekat 12.40. Jadi mendingan mereka langsung lord sekarang. Iya, mereka bakal lebih main disiplin ya dari Onyx Prodigy karena mereka tahu potensi dari Alter Ego. Kalau misalnya ngelihat juga dengan detikan yang tadi kalau dia sudah jelasin ya, ini minionnya masih keluar. Dan apalagi dengan 1 buah feather effect ini bisa ngebalikin keadaan juga untuk pemain area Alter Ego. Dicolong sama Pai! Gigi. Astaga. Padahal gak ada damage ya, maksudnya glue nih damage-nya juga gede kok. Tapi dia di last hit ya? Iya, di slam sama disamperin doang, jalan kaki doang Pai-nya. GG Pai. Oh no. Sampai loncat Kalius, kaget. Oke, ini keren banget sih dari seorang Pai. Dia mau coba untuk ambil team fight, padahal udah kena efek slow juga loh. Jalan kaki doang dia. Dicuekin soalnya sama teman-teman dari Onyx yang lainnya gitu. Pai-nya nggak mau diusir. Mereka fokus untuk dapetin Lord sebenarnya, tapi mungkin mereka pede kali ada retri gitu kan. Iya, tapi ternyata Lasit mengubah segalanya, guys. Iya, mungkin Boy pas pencet retri lagi kedip tuh. Hilang gitu. Tiba-tiba Pai-nya yang iniin gitu. Bukan kita yang dapet, tapi kali ini heavy spin bakal coba untuk ngelock karena seorang Boy. Tonrus tentunya tidak akan bisa menyelamatkan hidup dari seorang Boy karena 4 pemain berada di area bawah akan lebih berfokus untuk mendapatkan map control terlebih dahulu, berpindah ke area mid. Komsil udah mulai dibuka. Sementara Jetski bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Owen. Di sisi lain ada ketemu sama seorang Shelly Boy dong. Aduh. Langsung where are you going? Onyx Prodigy. Mau kemana dia gitu. Dan Ini langsung dihajar. Langsung berbalik gak tuh networknya mulai dikit-dikit ya kan. Udah mulai dikejar sama Alter Ego. One moment ya, ini mirip sama game dulu tapi ini dia final slash, belum mau ada inisiasi lebih lanjut. Game pertama juga tadi gitu kan, satu momentum di bawah itu langsung wipe out, langsung bisa momen Lord juga lagi. Oke, dan kita akan melihat Onyx Prodigy apakah yang akan dilakukan untuk bisa mengambil balik momentum tersebut. Karena sekarang dia itu sebenarnya udah mulai berasa nih damage-nya. Attack speed-nya juga udah mulai dapat ya dari seorang D. Iya, karena gini juga problem sama
Alter Ego dia punya high ground defensive itu dari Varsha yang bisa clear wave minion dengan cukup cepat, Betul. apalagi positionnya high ground, jadi susah untuk diraih. Meanwhile kalau dari Onyx Prodigy, kalau dari segi defensive dia cuma bisa ngandelin piercing effect dari basic attack Moskov. Ya. Kalau dari Novaria paling sekali pakai Astral Meteor gitu atau Astral Recall gitu ke arah minion, dan itu pun belum habis biasanya wave-nya. Jadi bisa dibilang tuh clear wave minion itu lebih cepat dari teman-teman Alter Ego dibandingkan Onyx Prodigy nih. Kalau seandainya dari Alter Ego-nya itu rapi dari manage minionnya, maka Onyx Prodigy itu bisa dalam condition yang cukup berbahaya. Oke. Dan kalau kita ngeliat sih semua tergantung juga sih. Team fight yang udah kita lihat ya dari Onyx Prodigy, mereka sebenarnya cukup kuat untuk dari skirmishnya untuk culik satu persatu ya. Apalagi posisi kalau memang Nino di sini tertinggal sendirian dan cukup jauh dari kawan-kawan pemain dari Alter Ego, tapi sepertinya dia tidak akan sendirian. Posisi dari seorang di sini memang cukup bisa dibilang cover dengan sangat baik oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Sementara Respect langsung dari Jetski yang langsung mundur. Betul. Harusnya dia juga udah Sky Guardian Helmet sih, Mo. Kelihatan nggak tadi regenernya lumayan cukup cepat tuh dari si Pai. Boros ya. Iya, langsung penuh lagi deret gitu pelan-pelan. Tapi ini ada Lord lagi nih. Manage minionnya saat ini dipegang sama Onyx Prodigy masalahnya. Lihat dari minion atas udah mau masuk ke base-nya Alter Ego, begitu juga minion bawah adanya di tengah-tengah. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat Onyx Prodigy ngebait. Kalau memang mereka nggak mau nyari resiko. Mengingat Fanny kan datang dan pulangnya tuh cepet banget ya, kayak datang tadi jemput pulang tadi antar. Ini dia langsung diajar juga dengan adanya final slash, ditetesnya juga dengan adanya Feather Airstrike, tapi Pai ter-take down dari seorang Udil menjadi target berikutnya kah? Karena dari Buoy nggak mau pulang, mau joget-joget sedikit, walaupun itu tendang menuju ke arah Celibo yang dari udah low banget, dimana Celibonya tumbang. Nggak ada kontes retri nantinya dari teman-teman Alter Ego. Nino harus menjaga jarak, hanya bisa Rasin darinya udah mulai low banget, tapi Wind of Nature dari seorang Nino mencoba untuk kabur. Meanwhile Rasi juga langsung tertumbangkan begitu saja, double kill dari seorang dari Nino mencoba untuk kabur. Phantom steps ke belakang, 1 versus everybody, karena dari Nino-nya benar-benar harus menahan minion yang berdatangan dari arah mid lane. Dicocok, ditendang, dihajar, walaupun